Di sana. SSSD. Mana orangnya? Baru saja di sini. Mereka masuk. Ikut aku. Su Xingluo, kamu mau apa? Masuk, jangan bersuara. Su Xingluo, kamu mau apa? SSST. Masuk, jangan bersuara. Aduh, Mau apa? Apa orangnya ada di dalam? aduh, Tuan Su sedang mandi. Pergi. Gelida. Siap. Banyak orang tapi tidak bisa menangkap Cihu. Wah, Tuan baik hati. Kami ini usaha kecil, tadi sudah digeledah. Siapa bilang? Kamar sebelah tadi belum digeledah. Kamu tidak malu bilang begitu? Gimana? Mandiku bagus dilihat? Lihatku tidak boleh. Mau lihat istriku juga? Jia Nagur. Ini bukan Tuan Su. Kalian berdua main apa di sini? Aku ini bawa istri lihat-lihat dunia. Kalian berdua terlalu norak. Tuan sibuk, kami pergi dulu. Iya baik. Tuan Su hati-hati di jalan. Parenti. Tuan Su, maaf, ini prosedur. Orang, geleda Tuan Su. Siap? Komandan Cihu Kabar. Tangkap hidup-hidup. Ayo pergi. Aku Ham. Aduh. Tunggu aku dong. Begini caramu membalas budi? Siapa yang menyelamatkan siapa? Aku lihat kamu keluar sendirian malam-malam. Tidak aman kan? Lalu apa yang dilakukan seorang gadis di rumah Bai Hualo? Sana ada hiburan untukmu. Atau kamu memang suka begini? Ah, jangan alihkan pembicaraan, kamu. Ah, tidak bisa berkata-kata. Kamu pasti Cihu kan? Masa sih aku Cihu? Hem. Kamu. Bukan deh, masa sih aku bisa jadi? Tuan muda. Capek banget.
Aku hampir aja bawa polisi itu sampai Sungai Siliang. Maaf ya, salah orang. Ganggu ya. Kembali. Nyonya muda, sudah larut masih keluar jalan-jalan ya. Cepat pulang dan istirahatlah. Aduh, Baju ini, jangan-jangan punya Cihuya. Bukan, ini baju tidurku. sudahlah. Aku ini, udah deh. Kamu memang Cihuya. SST. Kamu adalah Cihu yang terkenal itu. Ya, Kalau begitu, gudang kapal itu ulahmu? Apa kamu sudah menyelidikiku? Kamu tidak akan membunuhku, kan? Hah? Kamu pernah membunuh? Gimana rasanya? hah, Ada lagi. Itu, kenapa kamu meninggalkan arsip itu untuk waktu itu? Apa kamu tahu bagaimana ayahku meninggal? pulang dulu ya, bicaranya nanti. Sakit. Oke. Sini-sini. Oh, jalan. Kamu duluan. Oke. Kejar sampai Sungai Siliang. Ha, Ayo, ayo. Lewat sini. Awalnya, aku hanya merasa kamu aneh. Setelah menyelidikimu, baru aku tahu. Soal ayahmu, aku hanya tahu penyebab kematian di laporan otopsi. Dan juga kenapa kamu ingin membunuh Jenderal Zhang. Dia yang membunuh ayahku. Tapi dengan bukti sekarang, tidak bisa membuktikan dialah pelakunya. Lagi pula meskipun dia, dengan kekuatanmu sendiri, ingin menjatuhkannya sulit sekali kan? Tapi isi laporan itu langsung menunjuk Jenderal Zhang. Lagi pula dia juga terlibat dalam urusan candu. Berarti sekarang kita di perahu yang sama. Bagaimana kalau kita bekerja sama, saling menguntungkan? Waduh, biar aku pikir-pikir dulu. Masih mikir-mikir? Baiklah, aku setuju. Tidur. Nah, baru benar. Su Xingluo. Hei. Kamu kenapa? Su Xingluo, kamu baik-baik saja? Panas sekali. Tidak bisa. Harus cepat beli obat anti radang untuknya. Mau lihat perhiasan? Kakak, Tadi malam Cihu mengamuk di gedung Baihua. Katanya dia membunuh orang di dalam. Polisi bilang Cihu pasti akan datang beli obat. Makanya mereka menunggu di sini untuk menangkapnya. oh ngerti. Makasih, Kak. Nggak beli apa-apa? Lain kali. Ini gimana ya? Kalau pergi pasti ditangkap polisi. Nggak ada jalan lain. Coba saja. Parenti. Mau apa? Beli obat. Beli obat apa? Obat anti radang. Ayo, tangkap. Kalian ngapain? Lepasin! Aku cuma mau beli obat. Ngapain tangkap aku? Cepat lepaskan. Ada apa ini? Kakak Chen 11. Xin Yu, kenapa kamu di sini? Ayau terluka saat masak. Aku beliin obat untuknya.
Cepat biarkan Nona Du masuk. Jangan sampai penyakitnya tambah parah. Kalian berani tanggung jawab? Aduh. Ini bukan anak dari Wakil Komandan Chen? Beberapa hari lalu Jenderal Zhang mengadakan pesta penyambutan untukmu. Aku sangat beruntung bisa hadir. Oh. Senang melihat penampilanmu yang gagah, benar-benar tampan, dan sangat berbakat. Terutama musik yang kamu mainkan dengan jari-jari lentikmu. Sungguh memikat hati. Perasaan itu, bagaimana menggambarkannya, ya? Xinyu, ada apa? Aku baik-baik saja, ini Su Xingluo. Xu Xingluo. Kenapa dia tidak memanggil pelayan? Ini tidak bisa kujelaskan sekarang. Sudah kukatakan sebelumnya. Su Xingluo bisa membantumu, aku juga bisa. Aku serius. Aku tahu kau serius. Aku tahu kau ingin mempertahankan kedai minuman peninggalan ayahmu. Ingin mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Tapi semua itu bisa kubantu. Kenapa kau harus terikat dengannya? Hanya karena hubungan suami istri yang hanya formalitas. Xinyu, dengarkan aku. Pernikahan arwah ini sudah kuno, itu salah. Di luar negeri, semua orang menganjurkan cinta bebas. Kau tidak boleh terperangkap oleh hal-hal usang ini. Aku mengerti. Aku dan Su Xingluo mungkin dari awal sudah salah. Kalau begitu, kenapa terus melakukan kesalahan? Begini, kita temui dia untuk membatalkan pertunangan. Lalu, aku dan ayahku. Aku sudah bicara dengan ayahku. Jika kita berdua bersama, kali ini aku tidak berulang. Kak Chen 11. Aku hanya menganggapmu sebagai teman, kakak masa kecil. Jadi, maaf. Kau tidak perlu minta maaf padaku. Bagaimana memilih? Itu kebebasanmu. Aku hanya tidak ingin melihatmu bersamanya. Mandarita. Bukan dia, ini aku sendiri. Kita masih teman, kan? Ya, Kalau ada kesulitan lagi nanti, selalu datang padaku. Dan, apa yang kukatakan tadi, selalu berlaku. baik, Kak Chen 11. Su Xingluo. Cepat sembuh ya. Sepertinya aku jatuh cinta padamu. Kenapa dia tidur di lantai?
Xinyu, sepertinya aku jatuh cinta padamu. Pagi. Tidur nyenyak tadi malam? Xinyu. Belakangan toko banyak barang bagus. Nanti kita jalan-jalan yuk. Aku harus jaga toko, jadi tidak ikut. Setiap hari kamu ke toko istirahat sehari saja tidak apa. Suruh Hayao jaga sebentar. Aku suruh Ling Hao bantu. Aku ke toko dulu. Oh ya, belakangan malam cukup aman. Setelah tutup aku bisa pulang sendiri. Kamu tidak perlu jemput aku. Ini lumayan bagus. Barang-barangku yang terbaik, lihat yang ini. Sushing Luo. Jiang Chaiyan, Kebetulan banget. kamu juga belanja? Ayah, kamu now pain? Aku lagi cari hadiah buat Xinyu. Sini. Bantu aku pilih dong. Makasih waktu itu bantu aku di apotek. Gak apa, itu sudah seharusnya. Hari ini datang. Sebenarnya karena aku nemu beberapa petunjuk. Malam ayahmu dibunuh, sebenarnya ada 3 pekerja gudang yang bertugas. Aku mau cari ketiga orang itu. Pekerja gudang. Ling Hao, kamu bilang Xinyu marah sama aku nggak ya? Tapi nggak mungkin deh. Aku juga nggak salah ngapain. Aku nggak merasa ada masalah. Dia bilang hari ini jangan jemput dia. Agak aneh ya? Kamu kebanyakan mikir kali. Mungkin juga sih. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir sama Xinyu. Barusan aku lihat Chen 11 ke warung cari dia. Kayaknya Chen 11 akan anterin dia pulang. Nona Jiang. Jangan bercanda ya. Chen 11. Ah itu. Dua pekerja gudang lainnya meninggal dunia secara berturut-turut sebulan setelah kejadian. Apakah ini kebetulan? Saat ini belum bisa dipastikan. Mari kita dengar apa kata pekerja gudang terakhir ini. Bu, kami datang mencari suami Anda. Suami saya? Dia sebenarnya selalu sehat. Bulan lalu tiba-tiba sakit parah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo pergi. Wah, ini bukan Tuan Su? Hari ini ada waktu luang datang ke pavilion bunga kami? Kenapa? Tidak nyambut. Sambut, sangat disambut. Terakhir Anda datang dengan istri. Tidak sempat melayani dengan baik. Hari ini kehadiran Anda benar-benar membuat pavilion bunga kami bersinar. Istri apa? Aku tidak punya istri. Belum kembali. Seharusnya sebentar lagi. Nyonya muda. Ling Hao. Tuan muda. Dia kenapa? Jia. Katakanlah. Dia di pavilion bunga. Dia meminta Anda mengantar minuman. Ling Hao, apa yang kau katakan? Kakak, pavilion bunga itu. Aku tahu. Tuan mudamu pergi ke tempat seperti itu. Tidak bisa pergi. Tapi Tuan muda bersikeras meminta Anda mengantar minuman. Tolong antar sekali saja. Sudah bilang tidak bisa. Apa kau tidak mengerti manusia? Ayau, tunggu di rumah. Aku pergi sebentar. Kakak. Pavilion bunga bukan tempat untuk perempuan.
Kalau tidak, aku temani kamu pergi. Tidak usah, tunggu saja di rumah. Ling Hao. Nyonya muda, jangan marah. Tuan muda hanya. Dia tidak bermaksud begitu. Kamu tahu kan? Si Nona itu. Ini tempat yang bisa kamu masuk sembarangan? Jangan banyak bicara, ini nyonya muda kita. Wah, itu malah lebih tidak boleh masuk sembarangan, Tuan Su bilang. Dia tidak punya istri. Aku datang untuk mengantar sesuatu. Itu malah tidak perlu repot-repot. Aku yang akan mengantarnya. Hei, kamu, tolong alangji dia. Tuan muda ada di ruangan paling dalam sebelah kiri, cepat pergi. Hei, Aku lihat siapa yang berani mengganggu. Dia. Aku sama sekali tidak menganggapnya penting. Dia sama sekali tidak penting. Di hatiku sama sekali tidak ada dia. Lagi pula di hatinya. Hanya ada teman masa kecilnya. Du Xinyu. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku sebenarnya kurang di mana dibanding si Chen itu. Apakah hanya karena dia lebih dulu mengenalmu daripadaku? Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bisa begitu tega. Kamu lihat aku. kamu bilang aku tega. Aku malah berharap aku benar seperti yang kamu katakan. Sehingga aku tidak perlu di rumah bordil ini mendengarkan omonganmu. Aku hanya... Setelah ayahku meninggal, aku tidak berani lagi bergantung pada siapapun. Dan tidak ingin lagi bergantung pada siapapun. Aku tidak bisa lagi menerima orang yang kucintai meninggalkanku. Aku tidak ingin lagi merasakan perasaan ini. Tapi setelah aku tahu kamu di sini, aku tetap tidak bisa menahan diri untuk datang. Hal ini dari awal sudah salah. Aku hanya ingin menganggapnya sebagai transaksi. Sebagai kontrak yang harus dipenuhi. Tapi aku sadar aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kedepannya, kamu tidak perlu khawatir lagi dengan kontrak itu. Dan semua masalah yang dibawa oleh pernikahan. Aku pikir, bisakah kita mengesampingkan semua kekangan yang rumit itu? Kamu dan aku, anggap saja kita baru saling mengenal. Boleh? Ini, aku pilihkan khusus untukmu.
Kedepannya apapun yang terjadi, baik atau buruk. Aku harap kamu bisa memberitahuku dengan jujur. Dan kamu tidak boleh pergi ke gedung bunga lagi. Aku bersumpah, ini juga pertama kalinya aku pergi. Pertama kali pergi, Yang lalu tidak dihitung, waktu itu aku hanya ingin, membuatku kesal. Cantik tidak? senang ada kamu di sini. Ada apa, Tuan Muda? Tidak apa-apa. Kakak, kenapa masuk angin? Tidak apa-apa. Oh, Tuan Chen 11, orang yang kamu cari. Perlu dibawa ke sini? Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Jangan pakai kekerasan, aku hanya ingin bertanya beberapa hal. Menjerti. kalian mau apa? Yang kusuruh ikat adalah Dusinyu. Aku tidak peduli. Kamu juga tidak jelaskan, yang penting orangnya sudah kubawa. Lalu sekarang bagaimana? Kamu salah tangkap orang. Permisi, apakah kamu melihat Ayao? Pemilik Du, akhirnya kamu datang. Pagi tadi aku melihat dia. Dibawa 2 orang ke kasino Singlong. Kasino Singlong. Kamu mencari siapa? Di mana Ayao? Bawa dia keluar. Ya, Ayao. Kakak, Kenapa kalian menangkapnya? kami sebenarnya ingin menangkapmu. Aku? Ada yang menyuruhku menyampaikan, jauhi Chen 11. Siapa? Tidak usah tahu siapa, ingat saja. Ayao. kakak, Tidak apa-apa. Ayao, jangan takut. Aku bawa kamu pulang. Ayo. Dia boleh pergi, tapi kamu harus tinggal. Kenapa? Aku ubah pikiran, dia bisa menukarmu. Kamu mau? aku tidak mau. Kalau begitu, kalian berdua tinggal saja. Berhenti. Lepaskan dia. Si bekas luka. Aku cuma suruh kamu nakut-nakutin mereka. Ngapain sih? Di sini bukan tempatmu bicara, kamu yang suruh aku ikat orang. Aku udah ikat, urusan selanjutnya. Aku yang tentuin. Aku udah bayar. Iya, kalian ngapain sih? Sinyu. Yao. Sembunyi di mana? Yao. Sinyue Ayao. Ada? Nggak ada. Mana orangnya? Sinyu. Kamu datang lagi ngapain sih? Aku cari Sinyu kenapa? Saya Niwa. Nggak di sini.
Terus Sinyu pergi kemana? Tuan Muda, ketemu. Mereka ada di Kasino Singlong. Dia kesana ngapain? Guru, Tunggu Tuan Muda, bawa ini. Semakin banyak orang semakin kuat. si Chen, aku ajak kamu, jangan jadi beban. Urus dirimu sendiri deh. Jangan takut. 3 cewek itu kulitnya mulus, enak buat hiburan. Mending kita senang-senang, boleh tuh. Tapi jangan rusakin, nanti harganya jatuh. Songtai ayah bos. Aku selalu sayang wanita. Percaya nggak aku bunuh kamu? Cewek kecil lumayan garang. Jangan dekat-dekat. Kamu ngapain sih? Lepasin. Tolong. Lepasin aku. Ngapain sih? Siapa? Ling Hao. Kokak Ling Hao. Susingwo, tolong aku. Chen Si. Aku di sini Chen 11. Wah, ada yang mau rusuh. Serang! Tuan Muda cepat selamatin mereka. Aku yang halangin. Hajar! Susingwo. Chen 11, ada aku juga. Kenapa baru datang? Kayan! Sinyu, kamu baik-baik saja? Kamu memang suka merepotkan orang. Kok malah menyalahkan aku? Syukurlah kalau baik-baik saja. Ayo pergi. HM. Parenti. Hari ini kalian semua tidak akan pergi. Letakkan barang itu. Letakkan. Aduh, Su Shao baik-baik saja? HM, baik-baik saja. Chen Shao,
Kita pernah bertemu sekali. Belum selesai bicara kamu sudah pergi. Sini ayah. Aku ulangi sekali lagi. Aku punya anak perempuan umur 16 belum menikah. Pertimbangkan ja. Aku ada urusan dulu. Jangan pergi. Urusan sebesar ini, kenapa tidak memberitahuku sendiri? Jangan takut. Aku ini khawatir sama Ayao, jadi langsung gegabah. Sinyu, aku mengerti kamu peduli sama Ayao. Terima kasih ya, Kak Chen 11. Kamu jago banget jadi orang baik. Sinyu baru saja kaget. Bisa tidak kamu jangan hanya tahu menyalahkannya? Jangan banyak omong. Kalau bukan aku, kamu sudah dipukuli. Jangan ngawur. Aku yang menyelamatkanmu. Yang Margajen, itu berapa orang yang kamu kalahkan? Urusan apa? Kalian berhenti bertengkar. Dan kamu. Jangan bertindak sendiri lagi. Kamu marah-marah apa? Sinyu, lain kali ada masalah bicara dulu sama aku. Jangan pergi sendiri. Ngomong apa sih? Bukan kakakku kok. Ayao. Tapi terima kasih sudah menyelamatkan aku dan Ayao. Dan Kak Chayan. Tidak apa-apa. Apa itu? Ayo pergi. Ngomong apa sih? Yang penting kita kembali dengan selamat. Apaan sih? Cuma iri aja hubunganmu sama Kak Chen 11 baik. Kok malah membelanya sih? Mungkin Kak Chayan juga sedang bingung. Bingung apa? Wanita ini sama sekali tidak punya niat baik. Sudah, Ayao. Kamu bilang? Ayah, aduh. Ling Hao, coba cicipi sup yang kubuat untukmu. Coba, enak tidak? Ayao, dua orang ini. Tuan Su, kalau mau minum, minta kakakku buatkan untukmu. Betul. Betul, kamu minum saja banyak-banyak. Ini urusanmu apa? Hai. Ini hidangan tamu, silakan dinikmati. Jika butuh apa-apa, panggil saja. Wah, ini bukan Tuan Su? Kenapa kamu melakukan ini? Ah, ini kan bisnis keluarga sendiri. Ayo. Perkenalkan semuanya. Ini adalah Du Xinyu, sang pemilik toko. Kalau aku, panggil saja aku Nyonya pemilik toko. Silakan makan dan minum sepuasnya, nikmati. Lukamu sudah sembuh? Kenapa tidak istirahat di rumah saja beberapa hari lagi? Aku tidak tenang. Tenang saja. Aku tidak akan merepotkanmu. Lagi pula, semua orang cukup menyukaiku. Kamu duduk saja dengan tenang di sini. Mau apa atau makan apa? Bilang saja, aku yang ambilkan. Wah, mana berani merepotkan Nyonya Du. Duduk saja. Setelah kamu minum, aku akan ambilkan lagi satu mangkuk. Tunggu ya. Baik. Bagaimana rasanya jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik? Lumayan. Lebih baik daripada bekerja. Tapi sebenarnya, aku sama sekali tidak terluka. Aku juga. Apakah Nona Jusin Iwe ada? Aku. Tuan Chen 11 memintamu untuk datang. Ini orang Chen gila ya? Malam-malam ngapain?
Boleh tahu ada apa Kak Chen 11 mencari aku? Aku temani kamu pergi. Baik, Michaela, Kurasa si Chen ini pasti sedang berlagak. Kak Chen 11 orang yang sangat serius. Kamu lupa kejadian terakhir kamu terluka? Aku waktu itu. Oh. Kamu takut aku terluka ya? Kalau kamu anggap begitu, ya sudah. Asalkan bisa mengungkap kebenaran di balik kematian ayahku. Petunjuk sekecil apapun tidak boleh kulewatkan. Tuan muda, mereka datang Xinyu. Kakak Chen 11. Kamu juga datang? Urusan keluarga sendiri, tidak boleh datang? Maaf memanggilmu larut malam begini, karena sedang dalam masa penyembuhan. Ayahku melarangku keluar rumah, jadi tertunda. Lukamu bagaimana? Tidak apa-apa. Kakak, ceritakan lagi kejadian hari itu pada nona ini. Baik tuan muda, nah hari itu. Laosang, aku benar-benar tidak bisa hari ini. Aku minta istirahat sehari, teman-teman tolong gantikan aku. Kalau tidak ada, gimana selanjutnya? Aduh lain kali aku traktir minum, terima kasih ya. Setelah memadamkan api, saat kami hendak memeriksa barang-barang, baru ketahuan ada seorang tewas terbakar di dalam. Langsung kami laporkan ke polisi, aduh. Benar-benar Cihu yang datang. Masa iya kami bertiga cuma makan gaji buta? Setelah melukai kami, Cihu langsung membakar gudang. Lihat lukaku ini. Untungnya aku tidak ada, sudahlah kamu harus mentraktir kami makan. Cepat. Benar-benar Cihu yang datang, masa iya? Kami bertiga cuma makan gaji buta. Setelah melukai kami, Cihu langsung membakar gudang. Lihat lukaku ini, untungnya aku tidak ada. Sudahlah kamu harus mentraktir kami makan. Cepat. Xinyu, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kamu yakin malam itu yang membunuh orang adalah Cihu? 100% tuan muda. Laosang dan yang lain bilang langsung padaku. Tapi kenapa di berita tidak disebutkan jelas? Aduh. Ini bukan urusan orang kecil seperti kami. Informasi yang kudapat hanya segini. Ada lagi yang perlu diperintahkan? Xinyu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tuan Muda Chen 11. Aku mengatakan ini atas permintaanmu. Kalau atasan marah, tolong bantu aku ya, aku permisi dulu. Aku juga kaget saat mendengarnya. Tak disangka ternyata perbuatan Cihu. Seandainya waktu itu ketemu dia, mati-matian juga akan kutangkap. Entah bisa ditangkap atau tidak, itu lain soal. Menurutmu, masuk akal apa yang kau katakan ini? Mengapa Cihu membunuh ayah Xinyu? Ini kata orang yang bertugas malam itu. Legit gila. Semua orang tahu Cihu kejam dan tak berperasaan. Membunuh seseorang bukan hal yang aneh baginya, kan? Kau berani menyimpulkan hanya berdasarkan satu sisi cerita? Lalu apa alasannya dia berbohong? Berhenti bertengkar. Kakak Chen 11. Terima kasih untuk informasinya. Aku antar kau pulang. Tidak usah. Xinyu. Tunggu. Kau benar-benar percaya omongan si Chen itu? Dia asal cari orang untuk memfitnahku. Dia bahkan tidak tahu kau adalah Cihu. Mana mungkin memfitnah? Aku tidak pernah membunuh. Mana mungkin aku membunuh ayahmu?
Tapi itu sudah 5 tahun yang lalu. Kau. Coba kau ingat-ingat lagi. Ah, Maksudmu? Kau mencurigaiku? aku hanya ingin memastikan denganmu. Aku ingin memastikan, jangan-jangan kau lupa, jangan-jangan kau. Jangan lanjutkan. Aku mengerti. Susing Luo. Dalam hal ini, aku tidak bisa berada di pihakmu. Kakak, kenapa kau basah kuyup begini? Ayau, aku sedih sekali. Xinyu. Di hadapan keraguan. Mengapa kau tidak berada di pihakku? Tuan muda, ini sudah markas ketiga yang diserang malam ini. Berita terbaru, Cihu muncul tadi malam, melakukan pengrusakan besar-besaran. Kakak, koran yang kau minta. Kakak bilang Cihu misterius dan sangat ahli bela diri. Bagaimana kita bisa membalas dendam untuk ayah? Menurutmu ini perbuatan Cihu? Kalau bukan dia, lalu siapa? Kau tiap hari mengubek-ubek dokumen ini, warung pun tidak dibuka. Apa yang ada di pikiranmu? Aku berpikir, mengapa dia membunuh ayahku? Tidak ada alasan baginya melakukan ini. Tapi mengapa ini terjadi? Tuan muda, aku sudah menemukan koran dari 5 tahun lalu itu. Malam itu ada 2 tempat yang kebakaran, kita pergi ke gedung ini. Saat itu ada seseorang yang mengeluarkan pistol, kamu ingat? Jadi, Jadi itu membuktikan Nyonya Muda telah menuduhmu tanpa alasan. Kamu tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus, bagaimana bisa muncul di 2 tempat bersamaan? tidak ada gunanya. Dia sekarang sama sekali tidak percaya padaku. Bahkan jika aku membawa barang-barang ini untuk menemuinya. Dia hanya akan mengira aku sedang mencari-cari alasan. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jangan putus asa, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga membantumu menangkapnya. Aku masih merasa ada yang aneh. Aneh apa? Cihu sepertinya bukan tipe orang yang membunuh tanpa alasan. Dia tidak punya alasan, kenapa dia harus membunuh ayah? Mungkin niatnya bukan untuk membunuh paman. Atau mungkin paman tidak sengaja terlibat. Lihat
apa yang dikatakan koran ini. Malam itu juga ada kebakaran di bagian barat kota. Kalau begitu, bagaimana mungkin Cihu berada di dua tempat sekaligus? Tapi tidak harus bersamaan. Lihat koran hari ini. Tadi malam Cihu membakar 3 tempat berturut-turut. Bagaimanapun, ini pasti ada hubungannya dengan Cihu. Asal kita menangkapnya, kebenaran akan terungkap. Tuan Chen, kenapa kamu datang? Ayah menyuruhku mengambil beberapa arsip, kamu keluar dulu. Oh baiklah. Ini stempel ayah. Apa yang kamu lakukan? Ayah. Bawa dia ke ruang isolasi, jaga bayi-bayi. Belakangan ini Cihu benar-benar berani. Ia membuat semua orang ketakutan. Katanya dia hanya menargetkan orang yang menghisap barang itu. Bos, bayar. Nona du Xayaniwa. Tuan Chen si memanggilmu. Kemana? Dia hanya bilang ada hubungannya dengan petunjuk. Ayo. Tuan muda. Kakak Chen 11 kenapa? Maaf Sinyu. Sudah larut malam masih memanggilmu. Ada apa? Aku sangat merindukan masa kecil. Hari-hari kita bersama dulu sangat menyenangkan. Tuan, waktunya hampir habis. Aku harus pulang, Sinyu. Kakak Chen 11. Silakan, Nona Du. Aku berjanji akan menangkap Cihu untukmu. Untuk membalas dendam ayahmu. Tapi saat aku memeriksa arsip, aku menemukan petunjuk lain. Tapi karena itu, aku mengetahui sebagian kebenaran. Sekarang urusan ayahmu sudah selesai. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang hal ini. Karena musuhmu mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Detailnya, setelah kamu membaca catatan yang aku tinggalkan untukmu, kamu akan mengerti sendiri. Semoga kamu selalu aman dan bahagia, Chen 11. Baru tahu setelah membaca koran. Ternyata malam itu, Cihu membakar gudang di selatan kota. Bukan gudang kita di utara kota. Sebenarnya dia ingin membersihkan diri dari tuduhan lalai menjaga. Jadi dia berbohong bahwa kebakaran gudang adalah ulah Cihu. Bahkan sengaja melukai dirinya sendiri sebagai siasat. Su Xingluo.
Kamu kenapa? Wajahmu. Kamu mau apa? Mencari aku untuk balas dendam? Bukan. Kakak Chen 11 memberikan ini padaku. Aku salah menuduhmu. Su Xingluo. Kalau tidak ada kertas ini, kamu benar-benar akan mengira aku pembunuh ayahmu, ya? Aku bahkan tidak lebih dipercaya daripada selembar kertas. Bukan. Aku hanya butuh bukti. Lenganmu. Su Xingluo. Cihu ini sudah harus disingkirkan. Hamba jamin akan menggantung mayat Cihu di tengah kota Luo. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Kamu sudah bangun. Kamu bagaimana? Tuan, Kamu mau kemana? Aku ke kedai, masih ada urusan di kedai. Aku ikut denganmu. Kamu masih terluka, istirahatlah di rumah dengan baik. Ini hanya luka kecil, tidak apa-apa. Kamu nurut, aku sebentar lagi balik. Sebentar lagi aku kemana tuh? Kalau gitu, kamu pulang cepat ya. Ling Hao, jangan biarkan dia lari-larian. tenang saja, Nyonya muda. Aku pergi dulu. Masih belum menyerah? Apa? Aku yang kasih tahu paman. Kenapa kamu melakukan ini? Karena ada hal yang harus kamu tahu. Kamu dan Du Xinyu tidak mungkin bersama. Dengar nggak? Ada orang dari luar provinsi yang ditugaskan. Khusus untuk menangkap Cihu. Waduh, sekarang Cihu nggak bisa kabur lagi. Kek. Lagi pikir apa? Nggak apa-apa. Kok aneh banget sih? Apakah Tuan Su menggertakmu lagi? Nggak. Aku lihat di jalan kayaknya ada sesuatu yang bakal terjadi. Aku agak khawatir. Khawatir sama bisnis kedai minuman? Itu cuma operasi tangkap Cihu. Nggak ada hubungannya sama kita. Jangan khawatir. Selama ini nggak ketangkep, sekarang juga harusnya nggak bakal. Tapi kalau dia ketemu aku, apa orang lain juga bisa? Kita suami istri, beda sama orang lain. Sebaiknya dia jangan keluar rumah dulu. Hai bos, masakanku kok belum datang? Kamu kenapa? Bukannya suruh tunggu di rumah? Kenapa kamu kesini? Aku udah nunggu, tapi perutku udah sangat lapar. Dia kan tuan muda, Ayao.
Kamu datang, ini pesanan tamu itu, tolong antarkan. Oak. Lapar. Kalau gitu, kamu tunggu di kamar, aku masak mie untukmu. Aku pergi dulu. Nggak mungkin. Ayahku nggak mungkin pembunuh. Aku dengar sendiri. Penjaga gudang bilang setelah kalian pergi. Yang bakar itu adalah ajudan Chen. Kalau nggak percaya, tanya sendiri. Lihat apa aku bohong atau enggak. Makanan aku taruh di sini ya. Susing Luo, kamu tahu nggak? Sekarang ada orang yang sedang memburumu di seluruh kota. Kamu khawatir sama aku? Aku lagi serius ngomong, kamu malah bercanda. Kalau khawatir ya bilang aja. Malu-malu apa? Aku memang khawatir sama kamu. Aku takut identitas Chiu Mu ketahuan. Takutan ada yang nimpain tuduhan aneh-aneh ke kamu. Takutan kamu kayak bapakku yang hilang tanpa jejak. Sinyu. Tenang aja, nggak mungkin. Aku janji. Aku akan selalu nemenin kamu. Udah, nggak usah dibahas lagi. Oke, nggak dibahas. Tapi kamu jangan terus-terusan was-was, ya? Kamu malam ini nginep di sini aja. Oke, terserah kamu. Maksudku, kamu dan Ling Hao nginep di sini. Beberapa hari ini jangan keluar dulu. Kalau boleh tahu, Bos Du mau sembunyikan aku di mana? Disimpan bareng madu fermentasi aja. Itu di mana? Gudang bawah tanah. Oke. Gudang bawah tanah, aku boleh makan nggak? Sekarang boleh ngomong nggak? Duek saya nyue. Wah, kamu ini Luowan King. Atasan udah kasih tahu aku. Nggak usah basa-basi. Kamu yang selidiki, kan? Ayah, betul-betul. Kamu merasa ada yang aneh. Waduh, tadinya kukira dia cuma anak borju. Tapi semua yang lihat bilang dia jago bela diri. Kelihatannya nggak kayak anak orang kaya manja. Xiu Xing Liwao. Anak borju itu. Ayah, Kamu yakin? kalau diizinkan, aku langsung bawa dia ke sini. Nanti interogasi sedikit pasti ketahuan. Nggak boleh. Bapaknya ketua asosiasi pedagang. Nekat gegabah nggak baik. Maksudmu? Memancing ular keluar sarang. Mengundang tamu masuk perangkap. Kamu pasti pemilik kedai minuman Xingyu, Du Xingyu, kan? Iya, aku. Kamu siapa?
Tuan muda, Nyonya muda suruh kamu diam di dalam. Dia pergi ambil baju buat aku. Semalam nggak pulang, mana bisa aku tenang di sini? Aduh, Tuan Su, Kewat, kakak aku dia. Lisik-lisik, keluar sekarang. Yang kalian cari itu aku. Lepasin dia. Cuma pakai topeng ini doang? Waspada. Cihu yang termasyur ternyata cuma segini. Kamu bukan Susing Luo. jangan gerak. Aku datang nolongin kamu. Jangan takut. Jangan kira kalian bisa kabur selamat. Jaminin kami aman. Aku bisa kasih kamu ampun. Siapa yang bisa jamin? Tangkap mereka semua.